Tubuh Aiko Nakamura masih bernapas, detak jantungnya normal, tapi jiwanya seperti menghilang tanpa jejak. Dan satu-satunya yang bisa membangunkannya bukan dokter hebat, tapi seorang pemuda desa bernama Danu. Sebelum melanjutkan kisah lengkapnya, dukung kami dengan memberikan like dan subscribe channel ini, karena ada banyak cerita menarik yang siap menghibur Anda. Mari kita lanjutkan kisahnya. Sore itu, langit Bali menyala keemasan. Mentari perlahan tenggelam di ufuk barat, menyentuh garis laut yang tenang, menciptakan warna yang nyaris tak bisa dilukis ulang oleh siapapun. Di resor mewah bertaraf internasional yang berdiri megah di tepi pantai, para tamu asing menikmati keindahan senja sambil bersantai di balkon pribadi mereka. Beberapa tertawa, beberapa bersulang, dan sebagian lainnya larut dalam keheningan alam. Di salah satu sudut balkon tertinggi, duduklah Aiko Nakamura. Gaun putihnya tertiup lembut oleh angin laut. Matanya terpejam. Sekilas, ia tampak seperti wanita muda yang tengah menikmati momen tenang. Namun di balik wajah yang terlihat damai itu, tersimpan ribuan lapisan tekanan dan lelah yang tak pernah dibagikan kepada siapapun. Aiko bukan wanita biasa. Ia adalah anak tunggal dari Tetsuya Nakamura, pemilik grup perusahaan terbesar di Jepang. Sejak kecil, hidup Aiko telah ditata rapi seperti proyek prestisius. Tidak boleh gagal, tidak boleh lemah, dan tidak boleh terlihat rapuh. Gelar sarjana dari Oxford, wajah cantik yang terpampang di majalah ekonomi, serta tutur kata yang selalu sempurna di hadapan media, semua itu menjadikan Aiko simbol kesempurnaan. Tapi, di balik layar, tak banyak yang tahu bahwa ia kerap menuliskan satu kalimat di buku hariannya. Apakah jiwa bisa lelah meski semuanya terlihat sempurna? Hari itu, ia memilih Bali, sendiri, tanpa pengawal, tanpa sekretaris. Ia memesan satu kamar menghadap laut, lalu menolak semua kunjungan. Ia hanya ingin diam, menikmati hening, menutup mata, dan sejenak melupakan segalanya. Namun, saat langit mulai berubah warna menjadi merah tua, tubuh Aiko mendadak tersentak. Cangkir tehnya jatuh menghantam lantai balkon. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya terbuka, namun tak melihat apapun. Mulutnya sempat terbuka seperti hendak berkata sesuatu. Lalu semuanya berhenti. Ia terdiam, jatuh perlahan, tak sadarkan diri. Petugas hotel segera datang. Ambulans dipanggil. Dalam waktu 2 jam, Aiko sudah dalam jet medis menuju Tokyo. Tapi dari sanalah teka-teki dimulai. 5 rumah sakit terbaik dunia, Tokyo, Boston, Zurich, Singapura, dan Frankfurt, bergiliran menangani kondisinya. Semua hasil menunjukkan hal yang sama. Tubuhnya sehat, detak jantung normal, gelombang otak aktif. Tapi Aiko tak membuka mata, tak bersuara, tak merespons apapun. Yang paling membuat para perawat merinding, setiap malam, tanpa suara, air mata jatuh dari sudut matanya. Teratur, seperti isyarat dari jiwa yang masih ada, tapi terjebak di suatu tempat yang tak bisa dijangkau siapapun. Para dokter kehabisan kata. Dunia medis membeku, dan semua orang mulai bertanya, Aiko Nakamura masih hidup, tapi di mana jiwanya? Hari demi hari berlalu. Dari ruang isolasi rumah sakit di Tokyo, Aiko dibawa ke Boston. Dari Boston ke Swiss, kemudian Zurich, lalu kembali ke Singapura. Setiap rumah sakit hanya bisa mengatakan satu hal, tidak ada yang salah dengan tubuh Aiko. Semua fungsi vital berjalan normal. Tapi tetap, Aiko tak membuka mata. Ia seperti tubuh yang kehilangan komando. Ayahnya, Tetsuya Nakamura, tak pernah meninggalkan sisi Aiko. Pria yang selama ini dikenal dingin dan rasional itu kini duduk setiap malam di kursi besi di samping ranjang putrinya. Matanya sembab, tapi wajahnya tetap tegas. Ia menolak menangis. Ia menolak terlihat lemah di hadapan tim dokter. Namun dalam hati, ia mulai goyah.
Laporan demi laporan datang. Dokter dari berbagai negara mempresentasikan teori mereka. Beberapa menyebut ini sebagai locked-in syndrome. Ada yang menyarankan operasi otak eksperimental. Yang lain menyarankan pendekatan psikis. Tapi semuanya gagal. Hingga pada hari ke-47, datanglah seorang dokter asal Indonesia, Dr. Semo Arizal. Namanya dikenal luas di dunia neurologi sebagai pelopor pendekatan neurospiritual modern. Ia pernah tampil di Harvard, diundang ke WHO, dan disebut sebagai neuropembaca jiwa. Tapi saat masuk ruang Aiko, ia hanya tersenyum tipis dan menatap gadis itu dalam diam. Ia membawa satu metode bernama neurohisper, sebuah pendekatan gabungan antara gelombang otak, hipnosis lembut, dan stimulus suara dari suara-suara keimanan yang dibisikkan secara halus ke saraf pusat. Ia menjelaskan dengan tenang, lalu meminta waktu 3 hari. Hari pertama, tak ada perubahan. Hari kedua, gelombang otak Aiko sempat naik, lalu turun kembali. Hari ketiga, untuk pertama kalinya, ada gerakan kecil di pelipis kiri Aiko. Tapi itu tak cukup. Setelah 72 jam, Dokter Semo keluar ruangan. Ia melepas sarung tangan dan berkata dengan suara rendah, "Maaf, yang ini bukan soal sains." Tetsuya menunduk. Tak ada lagi yang bisa ditunggu. Semua metode tercanggih telah dicoba. Semua koneksi dan kekuatan uang telah digunakan. Tapi Aiko tetap diam. Ia menangis, tapi tak kembali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tetsuya mematikan semua lampu di ruang rawat Aiko. Ia duduk bersila di lantai. Tangan kirinya menggenggam tangan Aiko. Tangan kanannya ia angkat perlahan. Lalu dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata lirih, "Jika kau benar ada, kembalikan anakku." Ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya, pria yang sepanjang hidupnya tak pernah percaya pada kekuatan doa, memohon dalam diam, kepada sesuatu yang bahkan tak pernah ia yakini. Di tengah kekacauan yang perlahan meredup menjadi keputusasaan, sebuah perubahan kecil terjadi di dalam tim medis yang merawat Aiko. Seorang perawat senior, yang selama ini bertugas mengurus kebutuhan harian Aiko, mengundurkan diri. Katanya, ia kelelahan. Fisik dan mentalnya tak sanggup lagi menanggung tekanan dari atasan, keluarga pasien, dan sorotan dunia. Pihak rumah sakit segera membuka berkas nama-nama cadangan. Di antara nama-nama dengan gelar panjang dan riwayat kerja gemilang, muncul satu nama yang bahkan tak punya pengalaman internasional, Danu Prasetyo. Seorang pemuda dari Solo, lulusan Akademi Keperawatan Negeri yang sederhana. Tidak ada beasiswa luar negeri. Tidak ada seminar prestisius. Tapi Danu terdaftar karena satu alasan. Dia pernah menjadi relawan di daerah bencana dan memiliki catatan disiplin yang baik. Di kampung halamannya, Danu hidup sendiri. Ia yatim piatu sejak usia 15 tahun. Tinggal di rumah warisan kecil peninggalan orang tuanya, dan hidup dari pekerjaan serabutan, jaga posyandu, bantu bersih-bersih balai desa, dan kadang merawat pasien lansia secara sukarela. Ia tak membawa banyak hal saat berangkat ke Jakarta. Hanya satu tas kain berisi beberapa pakaian, kitab suci kecil yang sudah mulai lusuh, dan selembar surat dari Pak Lurah. Surat itu sederhana. Isinya hanya satu kalimat. "Tolonglah siapapun yang Allah kirimkan kepadamu." Ia naik kereta ekonomi, duduk semalaman tanpa tidur, ditemani bekal nasi bungkus dan botol air putih. Ketika akhirnya sampai di Jakarta, ia terdiam cukup lama di depan gedung rumah sakit elit itu. Bangunannya menjulang, dindingnya bersih seperti kaca, dan orang-orang di dalamnya berjalan cepat, penuh kesibukan. Danu menarik napas, lalu melangkah masuk. Namun sejak detik pertama, ia sudah dianggap asing. Seragamnya tidak pas. Bahasa tubuhnya terlalu santun. Aksen Jawanya terdengar kental. Beberapa suster muda menatapnya heran, lalu saling berbisik.
Seorang dokter magang bahkan bertanya, "Kamu staf kebersihan baru, ya?" Danu hanya tersenyum, tidak membantah, tidak menjelaskan. Malam pertamanya bertugas, ia ditempatkan untuk menggantikan posisi perawat yang bertugas menjaga Aiko. Ia masuk ke ruang isolasi, memeriksa suhu ruangan, mencatat grafik infus, lalu duduk diam di kursi pojok. Tak ada yang menyuruhnya berbuat lebih. Namun menjelang tengah malam, saat suasana benar-benar sepi dan lampu ruangan diredupkan, Danu mengeluarkan kitab suci kecil dari sakunya. Ia buka perlahan, lalu mulai membaca dalam lirih, dalam bahasa Jawa halus, dengan nada pelan seperti membacakan dongeng. Ia tidak tahu siapa Aiko. Ia tidak paham tentang gelombang otak atau neurohisper. Yang ia tahu, seorang manusia sedang tertidur terlalu lama, dan mungkin sedang tersesat. Dari balik jendela kaca ruang kontrol, dua perawat melihat itu. Salah satunya merekam diam-diam dengan ponsel. Video itu beredar keesokan paginya. Danu diejek, dijadikan bahan tertawaan. Disebut sok suci, kampungan, bahkan dianggap menyalahgunakan ruangan pasien penting. Tapi Danu hanya tersenyum. Ia tak datang untuk tampil. Ia hanya datang untuk mengabdi. Karena kadang, yang tak terlihat bukan berarti tak berarti. Suasana rumah sakit terasa lengang malam itu. Lampu-lampu lorong diredupkan. Hanya suara mesin pernapasan dan detak monitor yang terdengar. Di antara semua ruangan isolasi, kamar Aiko tetap dijaga ketat. Namun tanpa aktivitas berarti. Tak ada prosedur baru. Tak ada kunjungan dokter spesial. Hanya kesunyian yang perlahan menjadi rutinitas. Danu masuk dengan langkah pelan. Ia duduk di kursi pojok, menatap wajah Aiko yang tampak tenang, nyaris seperti sedang tertidur biasa. Di balik semua selang, sensor, dan layar monitor, ada satu hal yang selalu menarik perhatian Danu, tetesan air mata yang tak pernah berhenti. Tanpa berpikir panjang, Danu mengambil kitab suci kecilnya. Dibukanya halaman yang sering dibacanya semasa kecil. Lalu ia mulai melantunkan doa dalam bahasa Jawa halus. Suaranya rendah, pelan, dan penuh rasa. Ia tak berharap keajaiban. Ia hanya menyapa jiwa yang terbaring diam di depannya. Namun malam itu berbeda. Saat bacaan doanya mencapai bagian yang menyebut tentang jalan pulang bagi jiwa yang tersesat, jari manis Aiko tiba-tiba bergerak. Perlahan, nyaris tak terlihat. Tapi Danu melihatnya. Bukan dengan mata medis, tapi dengan hati yang peka. Ia menahan napas, menatap lebih dekat, lalu berbisik. "Kowe isi ana, yo, ojo lunga. Kau masih di sini, kan? Jangan pergi." Besoknya, kabar tentang insiden perawat berdoa sampai ke telinga manajemen. Bagi mereka, itu pelanggaran, tak profesional. Danu dipanggil, ditegur, lalu dipindahkan ke bagian administrasi. Beberapa hari kemudian, ia dikeluarkan diam-diam, tanpa berita, tanpa ucapan terima kasih. Ia pulang ke Solo dengan satu tas, seperti saat ia datang, tapi hatinya tetap tenang. Beberapa minggu setelah Danu pergi, Aiko membuka matanya, dan hal pertama yang ia cari adalah suara yang menuntunnya pulang. Hari saat Aiko membuka mata menjadi tajuk utama media dunia. Putri konglomerat Jepang yang koma selama lebih dari 2 bulan, akhirnya sadar. Namun di balik sorotan kamera dan pertanyaan wartawan, ada satu pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan secara terbuka. Siapa suara itu? Malam demi malam dalam kondisi koma, Aiko merasakan sesuatu. Seperti ada lantunan doa dalam bahasa asing yang tidak ia pahami. Tapi entah kenapa menenangkan. Ada suara laki-laki yang lembut, penuh ketulusan, seperti mengajak dirinya kembali. Bukan perintah, bukan paksaan, tapi ajakan pulang. Setiap malam ia mendengar lagu berbahasa Jawa. Kalimat-kalimat yang menyentuh bagian jiwanya yang terdalam. Ia tidak tahu apa artinya, tapi ia tahu suara itu menyelamatkannya.
Namun ketika ia bertanya pada tim medis, semua menjawab dengan raut ragu. Tidak ada yang tahu. Catatan medis bersih. Rekaman CCTV hilang. Riwayat kunjungan pegawai dipangkas. Seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang sengaja menghapus seseorang dari sejarah penyembuhannya. Tapi Aiko tak berhenti. Diam-diam, ia meminta bantuan asistennya yang paling dipercaya untuk menelusuri daftar nama perawat temporer yang pernah bertugas saat ia koma. Dari sekian banyak nama, hanya satu yang terasa asing. Bukan dokter, bukan spesialis, bukan lulusan luar negeri. Danu Prasetyo. Ia mulai mencari. Tak ada profil media, tak ada akun profesional. Hanya satu petunjuk kecil, alamat terakhir di Solo. Maka diam-diam, tanpa pengawal, Aiko berangkat ke Jawa Tengah. Menyamar sebagai relawan asing. Ia tiba di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Tak ada gedung tinggi, tak ada jaringan cepat. Hanya jalan berbatu dan suara jangkrik. Di sebuah puskesmas kecil yang tampak seperti bangunan lama dengan keter kelupas, Aiko masuk dengan hati berdebar. Ia melihat seorang pria sedang membantu anak kecil memasang perban di kakinya. Wajahnya tenang, gerakannya pelan, dan di sakunya terselip kitab suci kecil. Danu menoleh, tatapan mereka bertemu. Aiko berjalan perlahan, lalu berhenti tepat di depannya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku cari kamu." Danu tersenyum, tak terkejut, tak bertanya. Ia hanya menjawab pelan, "Aku tak pernah pergi, hanya dunia yang menutup mata." Hari-hari Aiko di Solo berlalu dengan damai. Ia menyewa kamar kecil di rumah bidan desa, tak jauh dari puskesmas tempat Danu bekerja. Setiap pagi, Aiko ikut membantu merapikan obat-obatan, mencatat nama pasien, hingga membersihkan lantai ruang tunggu. Tak ada yang mengenal siapa dirinya sebenarnya. Hanya segelintir orang tahu bahwa perempuan yang rajin menulis di buku kecil itu adalah putri dari salah satu keluarga paling berkuasa di Asia. Aiko merasa hidupnya baru dimulai. Ia berjalan menyusuri pematang sawah sambil mengamati anak-anak desa bermain lumpur, lalu menuliskan catatan tentang trauma dan harapan. Ia belajar menumbuk daun obat bersama ibu-ibu desa. Ia mendengarkan keluhan warga dengan penuh sabar. Dan di sela-sela kesibukan itu, tumbuhlah benih yang selama ini tersembunyi, cinta yang sunyi tapi dalam, antara dua hati yang tidak saling menuntut. Danu dan Aiko jarang berbicara banyak. Namun setiap kali mereka bertemu mata, ada pengertian yang tak perlu dijelaskan. Sebuah kedekatan yang tidak dibangun oleh kata, tapi oleh rasa. Aiko pernah berkata lirih di tepi sawah, "Kau menarikku pulang, tanpa kau tahu kemana aku pergi." Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan puskesmas. Dari dalamnya keluar Tetsuya Nakamura. Wajahnya marah, matanya tajam, dan langkahnya penuh tekanan. Ia langsung masuk ruang periksa tanpa permisi, lalu mendapati putrinya sedang mengobati luka di tangan seorang bocah desa. Ia menatap Danu dingin. Tanpa menyapa, ia berkata kepada Aiko, "Pulang sekarang, atau semua bantuan keluarga Nakamura ke Indonesia akan diputus." Aiko berdiri, tubuhnya bergetar, tapi suaranya tenang. "Aku tidak akan pulang." Tetsuya tertawa pendek. "Kau tinggalkan semua ini demi seorang perawat kampung." Aiko menatap ayahnya dalam diam, lalu menjawab pelan, "Aku tidak meninggalkan apapun. Aku baru saja menemukan diriku." Beberapa hari setelah itu, hujan turun tanpa henti. Sungai kecil di pinggir desa meluap. Air masuk ke rumah-rumah warga. Puskesmas berubah jadi tempat pengungsian darurat. Danu dan Aiko bekerja tanpa tidur, tanpa makan cukup. Mereka menggendong anak-anak ke tempat tinggi, menyuplai air bersih, dan menenangkan para ibu yang menangis. Di tengah gelombang air dan kepanikan, Aiko menyadari satu hal, bukan teknologi yang membuat orang bertahan, bukan uang yang membuat mereka kuat,
tapi ketulusan dan keberanian untuk bertahan meski dunia terus mengguncang. Malam itu, di tengah bunyi sirine dan gemuruh hujan, Aiko memeluk Danu erat-erat. "Aku tak butuh warisan Nakamura," ucapnya. "Yang kupilih adalah nama kecil yang pernah kau bisikan padaku di malam paling gelapku." Langit mendung menggantung di atas desa kecil itu. Hujan tak kunjung reda. Sungai yang membelah desa telah meluap, menggerus pinggiran tanah dan mendekati rumah-rumah warga. Warga panik. Jembatan bambu yang menghubungkan dua dusun mulai retak dan bergoyang. Namun di tengah situasi mencekam itu, Danu berdiri di atas batu besar, memberi aba-aba dengan suara tenang namun tegas. Ia tidak menunggu instruksi dari pemerintah, tidak pula menunggu bantuan dari kota. Ia mengatur pergerakan warga, mengarahkan anak-anak dan lansia menuju tempat aman, membagi tim kecil untuk evakuasi. Aiko berada di sisi lain jembatan, membantu para ibu yang membawa bayi dan barang seadanya. Mereka bekerja dalam diam, dalam ritme yang seperti sudah mereka pahami bersama sejak lama. Saat jembatan benar-benar nyaris putus, seorang ibu tua terjatuh. Bayinya terlepas dari gendongan. Tanpa pikir panjang, Danu melompat ke air deras, berenang melawan arus, lalu menggendong keduanya di punggungnya. Ia tertatih, tapi terus berjalan. Aiko menunggu di seberang, tangannya terulur, wajahnya penuh air mata dan lumpur. Di kejauhan, seseorang menyaksikan semua itu dari balik jendela mobil hitam berplat asing. Tetsuya Nakamura. Ia datang dengan maksud menyampaikan ultimatum yayasan keluarga. Ancaman berupa pemutusan bantuan sosial dan penghentian kerjasama internasional. Namun semua kata yang telah disiapkannya lenyap begitu saja saat ia menyaksikan apa yang dilakukan Danu. Bukan di ruang rapat, bukan di panggung seminar, tapi di lumpur, di air, di medan yang tak pernah disentuh kehormatan. Beberapa jam kemudian, setelah semua warga selamat dan banjir mulai surut, Tetsuya memanggil Danu. Mereka berdiri berhadapan. Tak ada pembicaraan panjang. Tetsuya hanya berkata, "Kalau kau buat dia menangis, kau akan berhadapan denganku." Tapi, aku menyerah. Setahun berlalu, puskesmas desa dibangun ulang, lebih besar, lebih lengkap, dan lebih ramah untuk siapapun yang membutuhkan pertolongan. Di depannya, terpampang papan kayu sederhana bertuliskan, "Rumah Sehat Danu Aiko." Pernikahan mereka digelar dalam prosesi dua budaya. Ada gamelan dan kimono. Ada doa Jawa dan syair Jepang. Di pelaminan sederhana itu, Danu menggenggam tangan Aiko dan berkata, "Putri ini menyelamatkanku dari hidup yang tak punya arah." Aiko menjawab pelan, "Dan lelaki ini membuatku percaya bahwa cinta tak butuh sorotan." Setiap malam, di serambi rumah kayu kecil yang mereka bangun bersama, Danu duduk sambil membacakan satu ayat dari kitab suci. Aiko duduk di sampingnya, menutup mata, lalu tersenyum. Di luar sana, dunia masih sibuk mengejar keajaiban dari mesin dan gelar. Tapi di sebuah desa kecil yang nyaris tenggelam, dua hati sederhana telah membuktikan bahwa jiwa bisa kembali bukan karena teknologi, tapi karena kasih yang tak pernah meminta dikenang. Terima kasih saudara telah menyaksikan video sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya. Akhir kata, apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.